وجودي لما طاب خانبات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alena mim barakatif fid darain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian akidah kitab Tijan Darori. Kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Perlu diketahui bahwa sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Yang mustahilnya juga 20. Yang wenangnya 1. Sifat yang 20 terbagi 4. Ada sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan dirinya semata. Artinya sifat yang menunjukkan bahwa Allah ada. Maka ulama mendefinisikan sifat nafsiyah adalah hiya allati la tu'aqqalu adzatu biduniha. Artinya suatu sifat yang tidak bisa dimengerti adanya zat tanpa adanya sifat tersebut. Atau sebagian ulama ada yang mendefinisikan sifatun subutiyatun yadulul wasfu biha ala nafsi zat duna maknan jaidin alaiha. Yang artinya sifat yang tetap untuk menunjukkan zat semata tanpa melebihi dari menunjukkan atas zatnya. Misal, dikatakan Fatimah ada atau wujud. Fatimah dikatakan ada bukan dikarenakan ada faktor lain. Bukan karena Fatimahnya tidur, duduk, atau berjalan. Akan tetapi karena terbukti zatnya semata. Oleh karena wujud menunjukkan zat semata, maka wujud dikatakan sifat nafsiyah. Nah, dalam hal ini, sifat nafsiyah hanya 1, yaitu sifat wujud. Sifat yang menunjukkan Allah ada. Bahwa zat Allah wajib adanya. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak dimulai dengan tiada. Adanya Allah juga tidak diakhiri dengan tiada. Tidak binasa, tidak mati, tidak rusak. Dan adanya Allah tidak bersandar atau bergantung kepada yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi, sifat nafsiyah hanya ada 1, yaitu sifat wujud. Sifat yang menunjukkan bahwa Allah ada. Nah, kita harus meyakini selain Allah tidak ada yang wujud. Yang wujud, yang nyata hanya Allah semata. Kenapa selain Allah yaitu makhluk disebut tidak wujud, tidak nyata? Karena yang namanya makhluk didahului dengan tiada. Dahulunya tidak ada. Ketika sekarang ada, adanya pun diadakan, diciptakan oleh Allah. Dan nanti bakal kembali tiada. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Makna wujud sebelum dikaitkan menjadi salah satu sifat Allah, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Al-Asy'ari dan para pengikutnya, wujud adalah zat itu sendiri. Yaitu bukan sesuatu yang melebihi dari zat. Karena zat bukan berarti sifat. Maka wujud tidak dikategorikan sifat. Dikatakan sifat hanyalah sebagai anggapan saja atau amrun i'tibari. Menurut selain golongan Imam Asy'ari, diantaranya Imam Fahru Razi, Imam Al-Haramain, dan Imam Qadi Al-Bakilani, mereka sepakat bahwa wujud adalah ghairul maujud. Artinya, wujud bukan zatnya itu sendiri, melainkan menunjukkan sesuatu yang melebihi dari menunjukkan zatnya. Nah, pada kesimpulannya, wujud artinya ada. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu sifat salbiyah. Apa definisi sifat salbiyah? Hiya madalat ala nafsi ma la yaliku bihi ta'ala. Artinya, sifat yang menunjukkan tiadanya sifat yang tidak layak bagi Allah. Di sini menunjukkan meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Dalam arti sifat tersebut menunjukkan peniadaan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Contoh, ketika kita membaca tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih itu kan artinya mensucikan. Dalam hal ini kita harus mengerti, Allah itu disucikan dari apa? Nah, yang pertama, Allah disucikan dari awal. Kenapa? Karena Allah bersifat kidam. Makna kidam adamul iftitah. Adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Allah juga disucikan dari akhir. Karena Allah bersifat bako. Adanya Allah tidak diakhiri dengan tiada, tidak mati, tidak rusak, tidak binasa, juga tidak berubah. Allah juga disucikan dari sama dengan makhluk. Karena Allah bersifat mukhalafatul hawadisi. Berbeda dengan makhluk. Allah juga disucikan dari butuh. Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak memerlukan segala sesuatu. Allah juga disucikan dari banyak. Karena Allah bersifat wahdaniyat. Artinya tunggal atau esa. Ya. Jadi sifat salbiyah ada 5. Kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Jadi Allah disifati dengan kidam, menunjukkan Allah tidak ada permulaan. Itu maksudnya. Allah disifati dengan bako, menunjukkan Allah tidak ada akhirnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebetulnya sifat salbiyah itu banyak. Misal, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak beristri, ya, tidak butuh teman, tidak menempati ruang dan waktu, dan seterusnya. Ini yang kedua, sifat salbiyah. Kalau ada yang bertanya, sejak tahun berapa Allah ada? Maka kita jawab, Allah ada sebelum adanya tahun. Karena Allah bersifat kidam. Itu. Yang berikutnya yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Apa definisi sifat ma'ani? Ya kullu sifatin maujudatin qaimatin bi maujudin aujabat lau hukman. Artinya, setiap sifat yang nyata, maksudnya dapat dilihat apabila dibuka penghalang, yang menetap pada perkara maujud, maksudnya menyifati perkara maujud, serta memastikan ada hukum, yakni memunculkan adanya sifat maknawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maksud maujudatin di sini terbukti dalam kenyataan.
atau khorijan, sehingga bisa terlihat oleh mata jika dibuka hijab. Ini terlihat ada dua. Ada yang melihat dengan basor nih. Ada yang melihat dengan mata hati. Ya. Allah dengan makhluk tidak ada hijab. Tapi kalau makhluk dengan Allah ada hijab. Apa hijabnya? Dosa. Terutama dosa hati. Seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, senantiasa berharap pada makhluk, dan seterusnya. Yang termasuk sifat ma'ani ini ada 7. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Lau kusyifa al-hijabu la ra'ainaha, sehingga seandainya Allah membuka hijab, membuka tabir, maka kita dapat menyaksikan. Menyaksikan menggunakan mata hati. Bisa menyaksikan kudratnya Allah, irodatnya Allah, ilmunya Allah. Sebagaimana Allah membuka hijab sifat kalam yang qadim kepada Nabi Musa. Dalam Quran jelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Apa definisi sifat maknawiyah? Ia al-halu al-wajibatu lidzat madamat al-ma'ani qaimatan bidzat. Yang artinya hal yang tetap atau subut, yakni tidak bisa lepas dari zat selama sifat ma'ani tetap pada zat tersebut. Jadi maksud hal di sini bahwa sifat maknawiyah adalah suatu keadaan yang tidak bisa naik ke derajat maujud, sesuatu yang ada sehingga bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Juga tidak bisa turun ke derajat makdum, sesuatu yang tiada sehingga dikatakan tidak ada, tapi ada. Seperti Ki-Jaid yang duduk. Kalau Ki-Jaidnya maujud. Kalau yang duduk itu tidak terlihat karena termasuk hal atau keadaan. Misal lagi nih. Ki-Jaid yang mengetahui dipastikan karena Ki-Jaidnya berilmu. Ki-Jaid yang mendengar dipastikan karena Ki-Jaidnya mendengar. Ki-Jaid yang duduk dipastikan Ki-Jaidnya duduk. Sifat ma'nawiyah ini ada 7. Qodiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Nah, antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah sekali lagi itu ada talajum akli. Tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah. Misal, di mana-mana Allah bersifat kudrot, pasti Allah bersifat qodiron. Di mana-mana Allah bersifat qodiron, pasti Allah bersifat kudrot. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.